Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara manfaat salat tahajud adalah: pertama, seorang manusia bila ia berdiri melakukan salat tahajud karena Allah, maka ia akan mudah berdiri pada hari di mana semua manusia akan berdiri menghadap kepada Rabb alam semesta. Namun bila seseorang bersenang-senang dan menghabiskan hari-harinya dengan kesia-siaan, maka ia akan mendapatkan kesulitan di akhirat sana. Maka seseorang yang lelah di dunia ini akan senang, bahagia dan menikmati suasana di akhirat sana. Kedua, laki-laki yang senantiasa melakukan salat tahajud akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat kelak istri-istri yang banyak dari kalangan bidadari. Balasan adalah sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ketiga, mendapatkan kesehatan badan. Seseorang yang bangun di waktu malam untuk melakukan salat tahajud, wajahnya akan dijadikan oleh Allah berwibawa, bersinar dan bercahaya. Keempat, hidayah. Taufik dan bimbingan manusia kepada kebaikan segala urusannya adalah bila ia menunaikan hak-hak Allah. Maka Allah akan menunjukinya kepada jalan-jalan kebaikan tanpa ia sadari dan berbagai faidah. Pemahaman dan karunia datang di tengah gelapnya malam. Bila manusia tidak mampu memahami sesuatu lalu ia bangun untuk melakukan salat malam, maka Allah akan membukakan pemahaman kepadanya. Kelima, ini adalah manfaat yang paling besar dan agung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila para ahli ibadah mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Rabb-nya pada hari kiamat kelak, maka mereka akan binasa sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Meninggalkan salat tahajud. Keadaan orang yang meninggalkan salat tahajud dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: pertama, orang yang meninggalkan rutinitas salat tahajudnya, yaitu orang yang tidak bisa melakukan salat tahajud karena ada suatu halangan, seperti sakit, atau ketiduran, atau lainnya. Orang seperti ini dengan izin Allah, tetap dituliskan pahala untuknya sebagaimana hadits yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun demikian mereka disunahkan mengqadha salat tahajudnya yang tertinggal itu di siang hari dengan tanpa melakukan witir. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur dari wiridnya atau dari kebiasaannya yang lain, lalu ia membaca bacaannya tersebut pada waktu antara salat fajar dan salat zuhur, maka dituliskan untuknya pahala seperti ia membacanya di malam hari. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila di malam hari tidur karena sakit atau lainnya sehingga beliau tidak melakukan salat tahajud, maka di siang harinya beliau salat sebanyak 12 rakaat. Kedua, orang yang meninggalkan salat tahajud setelah sebelumnya rutin melakukannya. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan Anda, bahwa tidak seyogyanya Anda meninggalkan salat tahajud. Bila Anda termasuk orang yang suka melakukannya, sebab itu mengindikasikan Anda berpaling dari ibadah. Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, dahulunya ia suka melakukan salat tahajud, lalu tidak melakukannya lagi. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadits ini menunjukkan disunahkannya melakukan kebaikan yang biasa dilakukan secara terus-menerus tanpa mengabaikannya.
Dari hadits ini juga dapat dipetik kesimpulan tentang dimakruhkannya menghentikan ibadah, walaupun ibadah tersebut bukan ibadah yang wajib. Ketiga, orang yang tidak pernah melakukan salat malam sama sekali. Tanpa diragukan lagi, bahwa orang yang tidak melakukan salat tahajud telah mengabaikan menjalin komunikasi dengan Allah. Bagaimana seorang mengaku mencintai Allah, lalu ketika terbuka kesempatan baginya untuk berhalwah, menyendiri menunajat kepada Allah, ia justru meremehkannya, bermalas-malasan dan tidur. Ia tidak mau untuk menerima salat tahajud ini, yang mana ia merupakan tempatnya berlindung. Ia justru menyia-nyiakan keutamaan dan pahala yang besar serta dorongan Allah untuk melakukan salat tahajud. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan atas minimnya bagian yang diperoleh dan hilangnya taufiknya. Perhatikanlah sanksi yang diterima oleh orang yang meninggalkan salat malam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi diceritakan tentang seseorang yang tidur, tidak bangun-bangun hingga pagi hari, lalu beliau bersabda, itu adalah seseorang yang telinganya dikencingi syaitan. Al-Bukhari rahimahullah berkata, Akdusi syaitani, ala kafiatirra, si izalem yushali bil lail. Bab. Ikatan syaitan mengikat ikatan di pangkal kepala seseorang. Apabila ia tidak melakukan salat tahajud. Kemudian ia meriwayatkan hadits melalui sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, Syaitan mengikat sebanyak 3 ikatan di pangkal kepala seseorang dari kalian ketika ia tidur, yang pada masing-masing ikatan itu tertulis, malammu panjang. Maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan lepas. Lalu bila ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas. Lalu bila ia salat, 1 ikatan lagi lepas. Maka di pagi harinya, ia memiliki semangat dan dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka jiwanya dalam keadaan buruk, dan ia pemalas. Sebagian kaum salaf mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari buruknya hisab? Sedangkan di malam hari ia tidur dan di siang hari ia bermain-main. Berusahalah wahai saudaraku, semoga Allah melindungi Anda untuk melakukan salat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat yang ringan, pendek, sebelum fajar, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Rakaat yang sedikit dari salat di malam hari adalah terhitung banyak. Bersabarlah atas hal itu dan lakukanlah secara kontinu, karena dengan bersabar, khusyuk, meminta dan merendah kepada Allah, engkau akan mendapat keteguhan, pertolongan dan hilangnya kelelahan serta beban yang berat. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian ada khilafan dan kesalahan, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.